Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila hadrati al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi radhiyallahu an wa man baini wa bainahum minal wasaid lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketemu kembali pada pertemuan ketiga muzakarah kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti karya Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi, karya seorang ulama yang tidak asing lagi di telinga kita, bahkan termasuk seorang ahli fikih besar di mazhab Syafi'i. Pertemuan pertama kita telah membahas tentang pentingnya fatwa serta bagaimana ulama-ulama dulu dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itu sangat berhati-hati kalau dalam berfatwa. Pertemuan kemarin malam kita membahas tentang syarat mufti. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mufti. Sekarang kita akan membahas aqsamul muftiin, yaitu macam-macam mufti. Jadi tingkatan seorang mufti, tingkatan mufti itu tidak satu level, tetapi berlevel-level. Ada level yang tertinggi, terus ada semakin rendah, sampai yang sangat rendah, sampai batas minimal seorang mufti. Kalau di bawah yang level terendah itu, maka dia tidak boleh berfatwa. Kalau berfatwa berarti ajra'ukum ilal fatwa, ajra'ukum ilan nar. Yang paling berani berfatwa di antara kalian, maka paling berani untuk masuk neraka. Dan ketika orang tidak pada level mufti kok berani berfatwa, berarti dia berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Ini lebih besar, Pak. Dosanya sangat besar sekali, termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Langsung saja bisa al-muttasil ilal imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala qal faslun fi aqsamil muftiin. Fasal yang menerangkan tentang level-level mufti. Qala Abu Amrin ibnu Salah, Imam Ibnu Salah berkata, al-muftun qismani. Para mufti itu dibagi dua level. Level pertama mustaqillun, namanya adalah mufti mustaqil, atau bisa dikatakan mujtahid mustaqil, wa ghairuhu, dan selain mujtahid mustaqil. Nah, selain mujtahid mustaqil nanti ada level-level juga. Fal mustaqilu syartuhu ma'a ma dzakarna. Adapun mufti yang levelnya adalah mustaqil, selain syarat yang telah disampaikan Imam Nawawi yang telah kita baca kemarin malam, maka ada syarat-syarat tambahan. Ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi seorang mufti yang levelnya adalah level mustaqil.
Pertama, ayyakuna faqihan bi ma'rifati adillatil ahkam asy-syar'iyyah minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa mal tahaqa biha ala tafsili. Yang pertama, dia harus paham. Paham apa? Paham dalil-dalil syariat. Maksudnya dalil-dalil syariat ini itu masadiru tasyri', yaitu sumber-sumber hukum syariat. Harus paham betul, tidak hanya sekedar tahu mentahu, tetapi memang paham betul. Sumber syariat itu ada berapa? Yang disepakati ada 4. Yang pertama Alkitab, maksudnya Al-Quran. Kedua As-Sunnah, hadis, ijma' dan qiyas. Wama iltahaqa biha ala tafsil, dan yang tersambung dengan masadiru tasyri' tersebut secara terperinci. Jadi pemahamannya tidak global, detail, dengan detail. Dia harus paham dengan detail. Waqad fussilat fi kutubil fiqhi. Hasil teluran hukum tersebut ini sekarang atau di masa Imam Ibnu Shalah, masa Imam Nawawi, setelah masa ulama mujtahidin mustaqilin, itu telah terkodifikasi di kitab fikih fatayassarat walillahil hamdu. Karena itu mudah kita langsung merujuk pada kitab-kitab fikih. Wa ayyakuna aliman bima yushtaratu fil adillah wa wujuhi dalalatiha wa bi kayfiyyati iqtisabil tiqbasil ahkami minha wa hadha yustafadu min usulil fiqh. Syarat berikutnya yaitu orang tersebut harus alim, betul-betul alim dengan syarat-syarat metode memahami hadis tersebut, metode memahami dalil-dalil syariat tersebut. Mereka, orang yang level ini, dia harus paham betul metode memahami sumber-sumber syariat yang ada 4 ini. Dan ini itu dibahas di dalam usul fiqhi. Bahkan kalau mustaqil ini, beliau itu mempunyai konsep usul fikih tersendiri, bukan mengikuti konsep usul fikih ulama lainnya, tetapi menggali konsep usul fikih sendiri. Itu karena usul fikih itu ada 3 pembahasan. Pembahasan pokok dalam usul fikih itu ada 3. Yang pertama adalah ma'rifatul adillatil ahkam asy-syar'iyyah al-ijmaliyah, yaitu mengetahui sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma', qiyas. Mengetahui, ya, mengetahui dengan detail. Terus level kedua, tidak hanya itu yang dibahas di usul fikih, wa tariqatu istifadatiha, yaitu metode untuk berinteraksi dengan 4 sumber syariat ini. Mungkin kalau hanya 4 sumber syariat ini, kehujahannya dan bagaimana, kita paham. Tetapi yang sulit itu kan metode memahaminya. Itu metode memahami Al-Quran, metode memahami hadis, metode memahami ijma', metode memahami qiyas. Ini yang berat. Yang ketiga dalam usul fikih adalah membahas wahalu mustafidiha, yaitu syarat-syarat orang yang boleh menggali dengan metode tersebut. Jadi ini sangat penting, 3 hal ini sangat penting dalam usul fikih, dan orang yang menggali hukum
langsung kepada 4 sumber ini, dia harus paham metodenya, serta dia memang sudah ahli, pakar dalam penggalian hukum tersebut. Dia paham tetapi tidak pakar dalam penggalian itu, maka tidak boleh menggali. Sebagaimana andaikan ada seseorang belajar kedokteran tentang bedah, tentang operasi, hanya sekedar dari buku aja. Oh, saya sudah khatam buku tentang operasi 100 buku andaikan. Itu tidak diajari oleh seorang ahlinya yang ahli bedah dan tidak latihan membedah, tidak latihan ini, maka kalau kita kok tiba-tiba dengan menghatamkan 100 buku tentang operasi, tiba-tiba kita kok mengoperasi seseorang, maka kita akan kena malpraktek, ya, malpraktek, bisa kena hukuman pidana itu. Begitu juga di dalam hukum syariat sebenarnya, ketika orang itu hanya membaca sendiri tanpa belajar dengan guru, tiba-tiba kok menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah, untuk kita kembali ke Quran dan Sunnah, itu kan langsung menggali hukum dari Quran Sunnah, kasusnya seperti tadi, malpraktek gitu. Dan dalam hukum syariat lebih berbahaya, ya, daripada kalau kedokteran hanya hukum duniawi lah, dalam artian kerusakan itu kerusakan jiwa. Tetapi kalau agama, kerusakannya kerusakan ruhani. Inilah yang terjadi, akibatnya terjadi kaum-kaum teroris, kaum-kaum radikal, karena dia berani-berani menggali hukum itu langsung dari Quran Sunnah, tetapi alatnya belum memiliki, atau paham alatnya tetapi dia bukan ahlinya. Itu syarat berikutnya adalah dia harus menguasai usul fikih, baik dari segi konsepnya maupun aplikasinya. Selanjutnya, wa'arifan min ulumil qur'ani wal hadithi wan nasikhi wal mansukhi. Dia harus arif, mengetahui dengan detail min ulumil Qur'an, ulumil Qur'an. Ulumil Qur'an dia harus paham detail, ya. Wal hadithi, ilmu hadis. Kalau di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah, ilmu hadis itu ada 65 cabang. Itu harus paham betul. Wan nasikhi wal mansukh, nasah mansukh. Mana ayat atau hadis yang dihapus dan mana hadis atau ayat yang menghapusnya. Itu. Jadi usul fikih mateng, ulumul Quran mateng, ilmu hadis mateng, nasikh mansukhnya mateng. Lah ulumul hadis tidak cukup hanya Muqaddimah Ibnu Shalah 65 itu, kita harus sumber hadisnya juga harus kuat, itu kan. Ya, kalau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, kapan seorang itu dikatakan faqih? Apakah ketika hafal 100.000 hadis? Belum, menurut beliau. Faqih dalam tradisi di era Imam Ahmad maksudnya mujtahid. Apakah orang yang hafal 100.000 hadis itu bisa dikatakan faqih? Beliau mengatakan belum. 200.000? Belum. 300.000? Baru beliau mengatakan ya, kalau sudah hafal 300.000 hadis maka dia faqih, baru dikatakan faqih. Tapi 3.000 hadis di sini itu bukan matan hadisnya tetapi turuknya dengan sanadnya. Karena kalau diteliti matan hadis
itu sekitar hanya 100.000. Yang banyak itu adalah jalannya, turuknya. Satu hadis bisa 10 jalan untuk menujunya. Sebagaimana Imam Ahmad dikatakan dalam sebuah cerita, beliau hafal 1 juta hadis. Bukan matanya, kalau matanya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani setelah dihitung itu biduni mukarrar ya, tanpa ada yang terulang, itu sejumlah sekitar 100.000 hadis. Nah ini kan banyak sekali ya, banyak sekali ini. Ya jangan sampai kita baru hafal Arba'in Nawawi terus tiba-tiba langsung mengaku menjadi mufti. Ini repot ini itu. Atau hafal Bulughul Maram lah, terus mendakwakan diri sebagai mufti. Wow, masih jauh sekali. Selain itu ya, selain ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi, itu ada ilmu wasilah, alat untuk memahaminya, yaitu wan nahwi wal lughah. Nahwu harus pakar dalam nahwu, wal lughati dan bahasa, wa tasrifi lan saraf. Bahasa di sini ini nahwu, lughah, tasrif itu sebenarnya kan semuanya ilmu bahasa Arab. Lah ilmu bahasa Arab kalau diperinci kan ada ilmu saraf, terus ilmu nahwu, ma'ani, bayan, badi'. Tetapi ada lagi ilmu lughah, masuk di dalam ilmu lughah itu adalah ilmu kosakata atau dimaksud dengan usulul lughah. Usulul lughah. Ini sangat penting bagi mujtahid mustaqil. Ini syaratnya harus pakar. Bahkan Imam Syatibi dalam muwafaqatnya itu sangat menekankan di sini. Bahkan beliau kurang lebihnya mengatakan begini, pemahaman orang terhadap syariat itu bisa diukur dengan pemahaman dia terhadap bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya puncak seperti Imam Sibawayh dan lain-lain, seperti Imam Syafi'i dan lain-lain, maka pemahaman syariatnya pasti puncak. Ketika menengah pemahamannya terhadap bahasa Arab, maka dia menengah. Ketika rendah, bisa dipastikan pemahaman terhadap syariat itu rendah. Ini, nah itu sangat penting, nahwu, lughah, tasrif. Selain itu, waqtilafil ulama wattifaqihim bil qadri alladhi yatamakkanu ma'ahu minal wafa bi syurutil adillati wal iqtibasi minha. Selanjutnya harus paham, mengerti dan pakar dalam permasalahan-permasalahan yang mana ini ada perselisihan ulama. Oh, ini tidak ada perselisihan ulama. Dari mahallul ikhtilaf wa mahallul ittifaq itu harus pakar. Jangan sampai nanti dia ijtihad nabrak dengan ijma'. Oh, ini maka ijtihadnya gugur. Tidak bisa itu. Karena itu dia harus pakar terhadap fiqhul ikhtilaf, ikhtilafnya ulama serta ittifaknya. Karena itu para ulama banyak menulis buku tentang ijma'. Ibnu Hazm punya kitab Maratibul Ijma', Ibnul Munzir punya kitab Al-Ijma'. Itu pernah ngaji. Ada ensiklopedia ijma' yang diterjemah oleh Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud rahimahullah ta'ala dan Gusmus. Itu beliau berdua menterjemah ensiklopedia ijma'. Ini seorang mufti yang mustaqil terutama itu harus paham, harus pakar. Oh, ini adalah ijma'. Maka ranah ini sudah tidak ranah ijtihad lagi.
sudah tidak boleh untuk melanggar ijma' tersebut. Ini. Selain itu semua, dikuasai ilmu-ilmu semua, ditambah lagi dzurbatin wartiyadin fisti'mali dzalika. Wah, ini yang agak susah ini sebenarnya. Dzurbatin, durbah itu bisa dimaknai dengan keberanian, bisa dimaknai dengan terlatih. Jadi dia sudah terlatih. Wartiyadin, irtiyad itu sudah bisa menundukkan. Menundukkan apa? Ilmu-ilmu yang dikuasai itu dia sudah terlatih untuk mengaplikasikan ilmu tersebut. Lah terlatihnya bagaimana? Ya dengan rekomendasi ulama-ulama. Yo benar, kamu benar, ini benar. Benar, apa yang kamu ijtihadi ini benar. Itu. Jadi harus ada sudah terlatih dan sudah bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada itu. Saya teringat cerita Mufti As-Sabiq, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Beliau itu waktu masuk di Darul Ifta Mesir itu dilatih gitu. Sedangkan beliau masuk itu sudah lulus S3 jurusan usul fikih. Beliau sendiri pakar usul fikih. Beliau mengatakan waktu masuk jadi anggota Darul Ifta, itu MUI kalau di sini ya, beliau itu hafal Asbah wan Nadhair karya Imam Suyuti itu di luar kepala. Nah, itu beliau itu ketika ada orang datang istifta minta fatwa, beliau disuruh menjawab. Dan agak jauh dari beliau itu ada seorang mufti senior yang umurnya 40 tahun lebih tua daripada beliau dan sudah puluhan tahun di Darul Ifta. Sudah puluhan tahun di MUI kalau di Indonesia. Nah, ketika beliau ditanya, sang mufti senior itu juga mendengar pertanyaan dan beliau menjawab. Kalau benar jawabannya, maka sang mufti senior itu bilang sah gitu. Jadi ini yang tidak mudah dilakukan orang andaikan hanya belajar di kamar terus dengan perpustakaan, mungkin hafal kitab 1000 kitab pun tanpa adanya latihan untuk ifta, itu belum layak untuk jadi mufti. Itu ya, dia bisa menjadi seorang ahli fikih, menulis kitab fikih, tetapi dalam kasus fatwa itu harus dudurbah, harus terlatih. Dzurbatin harus terlatih. Lah di iklim akademis NU itu sangat bagus sekali, yaitu ada bahsul masail. Di situ dibahas banyak orang, adu argumentasi dan lain-lain. Itu adalah salah satu latihan untuk bagaimana menerapkan hukum fikih yang ada di kitab di dalam kenyataan atau di konteks nyata. Itu. Ini untuk latihan ya. Latihan sangat bagus itu. Aliman bil fiqhi, harus alim, pakar fikih harus. Dhabitan bi ummahati masailihi wa tafari'ihi, harus menguasai. Dhabit itu berarti kalau di dalam ilmu hadis, dhabit itu tidak lupaan ya. Bisa dhabit sodri, berarti hafalannya kuat dan tidak mudah lupa. Dhabit kitabi berarti tulisannya musahhah itu. Nah, ini dia harus menguasai lah. Harus hafal ummahatu masailih, yaitu permasalahan-permasalahan induk dalam fikih.
faman jama'a hadhil awsaf fahuwal mufti al-mutlaq al-mustaqil alladhi yata'adda bihi fardul kifayati. Ketika ada seseorang yang bisa mengumpulkan semua sifat-sifat yang disebutkan tadi, terkumpul padanya sifat-sifat tadi, maka dia dikatakan mufti mutlak mustaqil, yang mana inilah yang bisa menggugurkan fardu kifayah menurut kesepakatan semua ulama. Itu. Nah, ini juga yang dikatakan wahwal mujtahidul mutlaqul mustaqil. Ini yang dikatakan mujtahid mutlak mustaqil. Ini adalah imam madzhabul arba'ah, dan imam-imam sebelumnya setelah madzhabul arba'ah ini turun, itu para ulama hampir sepakat tidak ada yang mujtahid mutlak mustaqil, pasti masih mengikor dalam bidang usul fikihnya, mengikor dalam dalilnya, mengikor dalam hasil ijtihad fikihnya dan lain-lain. Li'annahu yastaqillu bil adillah bi ghairi taqlidin wa taqayyudin bi madhhabi ahadin. Karena orang tersebut yang mujtahid mutlak mustaqil ini sudah terpisah atau sudah mandiri dengan dalil-dalilnya tanpa taklid dan tanpa terikat dengan salah satu madhab. Nah, ini contohnya madzhabul arba'ah itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad radhiyallahu anhum jami'an. Dan ulama-ulama sebelumnya, Imam Auza'i, Imam Laits, dan imam-imam lain sebelumnya di kalangan sahabat tabi'in sampai ke madzhabul arba'ah, yang mana fikih-fikih beliau itulah yang terkodifikasikan. Ini. Qala Abu Amrin, wa ma syaratnahu min hifdhihi limasailil fiqh lam yushtarat fi kathirin minal kutubil masyhurati. Imam Ibnu Shalah mengatakan, apa yang saya syaratkan seorang mujtahid, seorang mufti yang mustaqil ini, dia harus hafal permasalahan-permasalahan fikih. Tentang syarat itu banyak sekali kitab-kitab yang masyhur itu tidak menyebut syarat itu. Karena apa? Likaunihi laisa syartan limangsabil ijtihad. Karena ini tidak menjadi syarat untuk menduduki pangkat mujtahid. Karena apa? Li'annal fiqha thamaratuh. Karena fikih itu adalah buahnya. Ijtihad itu akan menghasilkan fikih, itu kan. Fayata'akharu anhu. Karena itu buah itu pasti ya di akhir. Wasyartu syai'i la yata'akhar anhu. Sedangkan syaratnya sesuatu itu ya tidak mungkin di akhir gitu. Wasyaratahul Ustadz Abu Ishaq al-Asfarayini wa sahibuhu Abu Mansur al-Baghdadi wa ghairuhuma. Abu Ishaq al-Asfarayini dan Abu Mansur al-Baghdadi, dan selain keduanya mensyaratkan juga. Wastiratuhu fil mufti alladhi yata'adda fi fardul kifayah was sahih. Pensyaratan harus hafal fikih untuk mufti yang bisa menggugurkan fardu kifayah ini adalah pendapat yang sahih menurut Imam Nawawi. Wa illam yakun kadzalika fil mujtahid mustaqil. Walaupun syarat itu sebenarnya tidak harus bagi seorang mujtahid mustaqil itu. Nah, intinya level yang ini adalah level tertinggi, berat itu. Berat ini sudah lama tidak ada yang level tertinggi ini. Tsumma la yushtaratu an takuna jami'ul ahkami ala dhihnih. Tidak disyaratkan semua hukum-hukum syariat atau hukum fikih itu ada di dalam dadanya, hafal semua, tidak disyaratkan itu. Bal yakfihi kaunuhu hafidhan al-mu'dhami. Tapi cukup untuk hafal sebagian besar hukum fikih itu sudah cukup. Mutamakkinan min idrakil baqi ala qurbin.
Dan tetapi ketika ada permasalahan baru yang dia tidak hafal, itu cepat untuk mengetahuinya. Itu. Wa hal yushtaratu ay ya'rifa minal hisab ma yusahihu fil masail hisabiyah fiqhiyah? Ini ada pertanyaan. Apakah disyaratkan dia harus ahli matematika? Itu. Untuk ijtihad permasalahan yang ada kaitannya dengan hitung-menghitung seperti faraid, ya. Itu. Haka Abu Ishaq wa Abu Mansur fi khilafan li ashabihim wal asahu istiratuhu. Abu Ishaq dan Abu Mansur mengatakan bahwa dalam permasalahan ini ada khilaf. Tetapi pendapat yang paling kuat itu mensyaratkan, ya. Oh iya, kalau permasalahan, kalau tidak tahu hitung-menghitung atau tidak tahu matematika, nanti ngitung faraid bagaimana? Kan itu. Thumma innama yushtaratu ijtima'ul ulum al-madhkura fi muftin mutlaqin fi jami'i abwabi syar'i. Disyaratkan terkumpulnya semua ilmu yang tadi disebutkan itu bagi mufti mutlak dalam semua bab fikih, dalam semua bab syariat. Wa amma muftin fi babin khasatin, adapun mufti dalam satu bab tertentu, kal manasiki wal faraidi, contohnya kayak bab haji saja atau bab faraid aja, fayakfihi ma'rifatu dzalikal bab, maka cukup baginya mengetahui bab itu. Andai kan gini ya, ini sangat penting. Kalau semua bab fikih itu kan sudah susah sekarang untuk mujtahid mutlak, ya, mustaqil, itu sangat susah. Tetapi untuk kepakaran dalam salah satu bidang fikih itu sangat mungkin. Contohnya pakar spesialis dalam bidang ekonomi syariat, itu sangat mungkin. Spesialis dalam bidang manasik haji umroh, spesialis dalam bidang ahwal syahsiyah, hukum perdata, pernikahan, perceraian, waris, dan lain-lain itu yang terkait dengan hukum perdata. Oh, itu sangat mungkin. Dan ini boleh. Namanya tajzi'atul ijtihad atau ijtihad secara parsial, tidak menyeluruh. Kalau kita sebenarnya garapan kita harus di sini. Garapan kita, peluang adalah di sini. Gini, ibarat dokter aja, itu kan ada dokter umum. Dokter umum ini level rendah, ya kan? Itu yang mendekati dokter umum itu sebenarnya kan mendekati mantri, mendekati bidan itu kan, ya, dokter umum. Level yang lebih tinggi adalah dokter spesialis. Dan dokter spesialis ini tidak spesialis semua penyakit, tetapi ada yang hanya spesialis kulit, ada spesialis mata, ada spesialis lain-lainnya, ya kan? Nah, seharusnya bidang garap fikih juga kayak gitu. Kita membuat sebuah lembaga yang mana lembaga itu nanti menjadi spesialis-spesialis ahli fikih dalam bidang tertentu, dalam ekonomi syariat, ini kan. Jadi dia hafal semua ayat-ayat yang terkait ekonomi syariat, hadis-hadis yang terkait dengan ekonomi syariat, ijma yang terkait dengan ekonomi syariat, usul fikih yang terkait dengan itu, dan sampai pakar betul, sampai bisa ijtihad di dalam hal tersebut. Itu sangat mungkin. Itu. Kadza qata'a bihil Ghazali wa sahibu Ibnu Barhan bi fathil ba wa ghairihima. Nah, itu. Nah, inilah yang dipilih oleh Imam Ghazali, bahwa ijtihad secara parsial itu boleh. Tidak harus semua bab fikih. Mungkin ada seseorang yang memang dia itu kepakarannya dalam bidang manasik saja, akhirnya dia bisa ijtihad, semua dalil-dalil terkait manasik sudah dihafal di luar kepala, tafsir-tafsirnya juga dihafal, maka ini sangat memungkinkan dia
masuk dalam level mujtahid mutlak mustaqil, tetapi dalam satu bidang, ya, bidang zakat dan wakaf, kan, atau dalam bidang gender seperti Kiai Jamal itu dan mujtahid di bidang itu. Oh, ini boleh. Imam Ghazali sangat mengenal. Kada qata Abil Ghazali wa sahibuhu Ibnu Barhan wa ghairuhuma. Ini jadi spesialis dalam bidang tertentu, spesialis dalam bidang ekonomi syariat, spesialis dalam bidang sosial, kan, spesialis di dalam fikih kedokteran, kan, itu spesialis dalam fikih haid, kan, itu ya, spesialis dalam fikih apalagi pernikahan perdata, spesialis dalam fikih pidana, spesialis dalam fikih tata negara. Ini sangat mungkin. Dan untuk menuju ke level mujtahid mutlak itu dalam spesialis itu sangat memungkinkan itu. Tapi kalau semua bab fikih, nah inilah para ulama mengatakan sudah tertutup. Dikatakan tertutup ini kalau semua bab fikih. Itu sebenarnya tidak ada yang menutup, tapi kemampuan kita saja, itu kemampuan orangnya aja. Ini wa minhum man mana'ahu mutlaqan, tetapi ada sebagian ulama yang melarang hal tersebut. Ijtihad secara parsial, juz'i itu dilarang. Wa ajazahu Ibnu Sabbagh fil faraidi khasatan. Kalau Imam Ibnu Sabbagh itu mengatakan khusus di bab faraid diperbolehkan itu. Jadi spesialis mujtahid mutlak mustaqil dalam bab faraid. Wal asah, nah ini menurut Imam Nawawi, ini jawazuhu mutlaqan, boleh ijtihad secara parsial. Nah ini kayak kasus corona, kan ya, itu akhirnya para ulama ada yang ijtihad secara parsial khusus pada kasus wabah corona ini atau pandemi corona ini. Akhirnya banyak hal fikih yang fikih yang sudah biasa dilakukan sehari-hari bisa berubah hukumnya. Ini adalah mufti yang mustaqil. Ini level tertinggi. Kita sekarang akan membahas level kedua, level lebih rendah lagi. Al-qismu tsani al-mufti alladzi laisa bimustaqillin, yaitu mufti yang tidak mujtahid mustaqil. Ini beliau mengatakan wa min dahrin tawilin, sejak lama sekali udimal muftil mustaqil, mufti mustaqil sudah tidak ada, itu tidak ditemukan, itu. Fasaratil fatwa ilal muntasibina ila a'immati madzahibil matbu'ati, maka fatwa itu pada mufti yang muntasib kepada para imam-imam madhab itu. Walil muftil muntasib arba'atu ahwal. Lah mufti muntasib ini itu dibagi 4 level. Ada level yang hampir mendekati mustaqil, nanti level di bawahnya, sampai level terendah. Ketika sudah level terendah ini, maka orang yang belum mencapai level terendah, maka dia tidak boleh fatwa. Itu. Kalau fatwa, pemerintah berhak melarangnya, bahkan menghukumnya, dan dia akan mendapatkan dosa besar. Itu. Level yang pertama ini muntasib. Jadi andikan di mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i mujtahid mustaqilnya, mufti mustaqilnya adalah Imam Syafi'i. Lah di bawah-bawahnya itu ada mujtahid madhab, istilahnya ya, mujtahid madhab. Nah, level-level dalam mujtahid madhab itu juga berbeda-beda. Itu. Nah, untuk istifadah ada kitab bagus sekali tentang hal tersebut yang ditulis oleh orang modern. Orang modern yaitu Syekh Muhammad Hasan Hitu.
Tabaqatul Mujtahidina fil Madhab Syafi'i. Itu kitab sangat bagus sekali. Beliau menulis sejarah para mujtahid tetapi di level madhab, di dalam madhab Syafi'i. Itu Tabaqatul Mujtahidina atau Mujtahidil Madhab Syafi'i. Itu ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Alhamdulillah saya pernah sowan beliau. Beliau punya punya perguruan tinggi namanya Stai Imam Syafi'i. Stai Imam Syafi'i itu memang jurusannya bahasa Arab dan syariat gitu, syariah. Tetapi kurikulumnya itu seperti kurikulum Al-Azhar Al-Qadim. Itu kalau beliau bilang, yaitu level kurikulumnya itu seperti levelnya Al-Azhar. Dan beliau pakar madhab Syafi'i. Pakar madhab Syafi'i, beliau karyanya banyak sekali. Dalam usul fikih beliau punya kitab Khulasah, terusan punya Usulut Tasyri' Al-Islami. Khulasah itu setara dengan warakat, syarah warakat lah. Kalau Usulut Tasyri' Islami itu setara dengan bab-babnya, itu disamakan dengan Luma, kitab Luma itu. Dan beliau punya karya yang kita tunggu-tunggu terus dan semoga tetap cepat keluar, yaitu karya Ensiklopedi Fikih Syafi'i, Mausu'atul Fiqh Asy-Syafi'i. Sampai sekarang beliau mengatakan bahwa sekarang sudah sampai 80 jilid besar. Itu sak jilid itu sekitar 500 halaman lebih. Itu sekarang beliau menulis tentang Ensiklopedi Fikih Syafi'i itu sudah jilid ke-80. Kita menanti karya itu, nanti itu akan menjadi karya terbesar dalam madhab Syafi'i dalam sepanjang sejarah nantinya akan itu. Tapi memang belum dicetak, sampai sekarang belum dicetak karena belum selesai. Itu kalau beliau pengennya, doanya jangan sampai dipanggil Allah sebelum merampungkan itu. Nah, itu beliau punya kitab yang sangat bagus namanya Tabaqatul Mujtahidin fil Madhab Syafi'i. Itu. Dan diterangkan level-level mujtahid dalam madhab Syafi'i. Nah, ini coba kita pahami juga yang ada di kitab ini. Ahaduha alla yakuna muqallidan li imamih la fil madhab wala fi dalilih littisafihi bi sifatil mustaqil wa innama yantasibu ilaihi li sulukihi tariqahu fil ijtihad. Yang pertama, level pertama itu alla yakuna muqallidan li imamih, tidak taklid pada imamnya, la fil madhab wala fi dalilih, tidak di dalam madhabnya maupun di dalam dalilnya, littisafihi bisifatil mustaqil, karena dia itu sebenarnya levelnya sudah mustaqil. Lah kenapa dikatakan muntasib? Wa innama yantasibu, mengikuti, ilaihi, terhadap imam madhab tertentu, lisulukihi tariqahu fil ijtihad, karena mengikuti metode ijtihadnya. Intinya usul fikihnya masih memakai salah satu usul fikih madzhab a'immatul majbu'in itu, maka levelnya adalah masuk level mujtahid madhab muntasib, ya, mujtahid muntasib. Wada'a al-Ustadz Abu Ishaq al-Asfarayini hadhihi sifat li ashabina. Menurut Abu Ishaq al-Asfarayini bahwa sifat ini itu yang yang ada pada Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i itu level ini. Contohnya Imam Muzani.
Imam Muzani itu levelnya sudah mujtahid, tetapi ghairu mustaqil itu. Wa haka an ashabi Malik wa Ahmad wa Dawud wa aktsarul Hanafiyah annahum saru ila madzahibi a'immatihim taqlidan lahum. Contoh yang level yang paling ketara del ini itu di mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mustaqil, tetapi kedua muridnya yaitu Qadhi Abi Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani ini levelnya adalah muntasib, ya, levelnya itu di bawahnya mustaqil. Jadi level tinggi, termasuk level tinggi itu. Tsumma qala was-shahih alladhi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun ma dhahaba ilaihi ashab wa huwa annahum saru ila madhhabi Syafi'i la taqlidan lahu bal lama wajada turuqahu fil ijtihad wa fatawa asaddat turuq wa lam yakun lahum buddun minal ijtihad salaku tariqahu fatalabu ma'rifatil ahkam bi tariqi Syafi'i. Ya, yang sahih menurut Imam Nawawi ini berarti itu sebagaimana yang dikatakan oleh para muhakkikun madzhaba ilahi ashabuna, yaitu ashabuna ashabu Syafi'iyah ini banyak yang sampai level-level ini itu. Zakara Abu Ali Al-Sinji bi kasri sini muhmalah nahwa hadza faqala ittaba'na Syafi'i tuna ghairi li'anna wajadna qawlahu arjahul aqwal wa a'daluha la anna qalladna. Mana Abu Ali Al-Sinji berkata, kami mengikuti Syafi'i, tidak yang lain, karena kami mendapatkan ucapan Syafi'i itu adalah ucapan yang paling kuat. Itu bukan berarti kami taklid pada Imam Syafi'i. Itu level ini banyak sekali dalam mazhab Syafi'i. Selain Imam Muzni, terus nanti kayaknya Imam Abu Thawr, terus nanti Ibnu Munzir, ini masuk dalam level ini. Di Tabaqatus Mujtahidi Syafi'iyah itu jelas siapa-siapa itu. Saya lupa sekarang. Dulu khatam itu saya baca berulang-ulang tapi lupa sekarang nama-namanya. Qultu hadzal ladzi dzakarahu muwafiqan lima amarahu bihi Syafi'i thumma al-Muzani fi awwali mukhtasarihi wa ghairihi biqaulihi ma'a'lamiyati nahyi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Imam Nawawi berkata, hadza ini alladzi dzakarah yang ia sebutkan muwafiqun lima amarahum bihi Syafi'i, cocok seperti apa yang diperintahkan Imam Syafi'i. Tsummal Muzani, begitu juga yang diperintahkan Imam Muzani di awal mukhtasarnya. Ya, Imam Muzani ini punya kitab namanya Mukhtasar. Mukhtasar ini langsung qala Syafi'i itu. Lah dari Mukhtasar ini nanti disarai banyak syarah. Saya katakan kemarin ada Al-Hawi Kabir, terusan ada disarai Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab sebagai syarah Mukhtasar Muzani yang ditulis oleh Imam Haramain itu diringkas oleh Imam Ghazali menjadi basit. Basit diringkas menjadi wasit. Wasit diringkas menjadi wajiz. Lah wajiz ini disarai dan diringkas. Diringkas oleh Imam Rafi'i dan disarai Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mensarai diberi nama Fathul Aziz Syarhil Wajiz yang 20-an jilid itu. Beliau meringkas lagi yang diberi nama Muharrar. Diringkas, Wajiz itu ya disarai beliau sendiri, ya diringkas beliau sendiri, diringkas menjadi Muharrar, dan Muharrar itu diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Minhajul Talibin. Minhajul Talibin diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menjadi Manhajut Tullab itu.
Imam Syafi'i dan Imam Muzani mengatakan biqaulihi ma'i'lamiyati nahyi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Jadi Imam Syafi'i itu melarang murid-muridnya untuk taklid beliau. Tetapi lihat metode yang digunakan beliau itu. Jadi Ashabus Syafi'i, murid-murid level awal itu, murid-murid pertama Imam Syafi'i itu kebanyakan menjadi mujtahid memang ya. Ada yang mustaqil seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ada yang muntasib seperti Imam Ibnu Khuzaimah dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i Al-Karabisi juga itu. Qala Abu Amrin da'wa intifa'i taqlid anhum mutlaqan la yastaqim, bahwa dakwah tanpa taklid sama sekali itu kurang dicocoki oleh Imam Haramain. Gimana dikatakan mujtahid muntasib itu tidak taklid sama sekali? Ini perlu dikoreksi itu. Wala yulaimul ma'lum fi halihim wa hali aktsarihim. Ini tidak cocok pada realita ya, realita keadaan para ashabuna atau ashabul madzahibil a'immatil madzahib itu, atau keadaan kebanyakan ashab madzahib a'immatil madzahib. Wa haka ba'du ashabil usul minna annahu lam yujad ba'da asri Syafi'i mujtahidun mustaqil. Dikatakan bahwa tidak ditemukan mujtahid mustaqil setelah era Syafi'i. Ini. Thumma fatwal mufti fi hadhil halah ka fatwal mustaqil fil amal biha wal i'tidadi biha fil ijma'i wal khilaf. Kemudian yang level semacam itu bagaimana posisi fatwanya? Maka fatwa mufti, ketika mufti itu pada level ini, maka hukumnya posisinya seperti fatwa mujtahid mustaqil, harus diamalkan ya, fil amali biha, bahwa fatwanya itu bisa diamalkan, wal i'tidadi biha, dan fatwanya itu sah lah istilahnya, baik dalam urusan ijma' maupun urusan khilaf. Alhamdulillah kita ini bab ini masih banyak karena masih ada 3 level lagi. Waktunya saya kira sudah cukup, dan 5 menit lagi, karena itu kita cukupkan di sini. Kita telah mempelajari level-level mufti. Yang pertama mustaqil, yang kedua adalah mutlak tapi masih muntasib, ghairu mustaqil ya. Mustaqil itu seperti a'immati madzahib bil arba'ah, terusan ghairu mustaqil. Ini bawah imam-imam mazhab tersebut. Imam Abu Hanifah, ada Abu Yusuf, ada Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i ada Muzani, ada Abu Thawr, ada Ibnu Khuzaimah. Terus nanti di bawahnya juga ada Imam Malik, nanti ada siapa Imam Malik ya? Ada Sahun dan Ibnu Qasim ya. Terus Imam Ahmad, nanti ada, tentunya ada level-levelnya itu. Ini level yang di bawahnya pas, ini yang telah kita bahas. Kita pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas 3 level berikutnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.